Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, kita membahas kompetensi dasar 3.9.2 tentang alkanol atau alkohol dan alkoksi alkana atau eter. Berikut ada gambar bentuk molekul. Yang pertama, bentuk molekul dari gulungan senyawa alkanol, ini etanol. Kemudian ini bentuk molekul dari gulungan senyawa alkoksi alkana atau eter. Namanya metoksi metana atau dimetil eter. Alkanol dan alkoksi alkana itu berisomer fungsi karena mempunyai rumus molekul yang sama, yaitu CnH2n+2O, tetapi mempunyai gugus fungsi yang berbeda. Gugus fungsi alkanol yaitu strip OH, sedangkan gugus fungsi alkoksi alkana adalah O strip-strip. Selanjutnya, pernahkah kalian melihat kendaraan yang menggunakan bahan bakar alkanol? Ini ada tempat gambar pengisian bahan bakar kendaraan bermotor dengan menggunakan etanol atau bioetanol. Selanjutnya kita bahas alkanol atau alkohol mulai dari gugus fungsinya, yaitu OH. Rumus R-OH. R ini bisa alkil, bisa aril. Jika alkilnya itu saya isi CH3, maka alkohol yang terbentuk metil alkohol atau metanol. Selanjutnya, alkanol merupakan turunan alkana di mana satu atau lebih atom H diganti gugus hidroksi atau OH. Contoh, perhatikan rumus alkananya CH4. Metana, jika satu atom H dari metana hilang diganti dengan OH, maka menjadi CH3OH, namanya metanol. Contoh lain, C4H10, butana. Jika satu atom H hilang diganti OH, menjadi C4H9OH, namanya butanol. Dan seterusnya, kesimpulannya, rumus umum alkana yaitu CnH2n+2. Sedangkan alkanol CnH2n+1OH atau CnH2n+2O, alkanol. Selanjutnya, alkanol yang mempunyai satu gugus fungsi OH namanya monoalkanol. Sedangkan 2 alkanadiol dan 3 alkanatriol. Kalau banyak OH, maka namanya polialkanol. Selanjutnya jenis-jenis alkanol. 1. Alkanol primer. Jika alkanol yang gugus OH-nya terikat pada atom C primer. Perhatikan gugus fungsi OH terikat pada C primer. C primer yaitu atom C yang berikatan dengan satu atom C lain. Di sini 1 propanol. Kemudian 2 alkohol sekunder. Alkanol yang gugus OH-nya terikat pada atom C sekunder. Perhatikan contoh 2 butanol. Nah, gugus fungsi OH terikat pada C sekunder. C yang mengikat 2 atom C lain. Jenis 3 alkohol tersier. Alkanol yang gugus OH-nya terikat pada atom C tersier. Contoh 2-metil 2-propanol. 2-metil 2-propanol. Jadi OH terikat pada C sekunder. Selanjutnya tata nama alkanol. Pertama, nama IUPAC. Aturannya, pilih rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus fungsi OH sebagai rantai utama. 2. Penomoran dimulai dari atom C ujung yang terdekat dengan gugus fungsi OH. Nomor 3. Letak gugus fungsi ditunjukkan dengan awalan angka pada nama rantai pokok. Selanjutnya, nama trivial merupakan nama lazim atau nama dalam perdagangan. Contohnya etil alkohol, kemudian sekunder butil alkohol, dan sebagainya. Kemudian isomer alkanol. Alkanol bisa memiliki isomer 1, isomer posisi. Jika rumus molekul sama, gugus fungsi sama, tetapi posisi gugus fungsi berbeda.
2. Isomer optik terjadi pada senyawa alkanol yang memiliki C chiral atau tidak simetris. Artinya atom C yang berikatan dengan 4 atom atau gugus yang berbeda. Kemudian isomer fungsi. Alkanol berisomer fungsi dengan alkoksi alkana. Selanjutnya pembuatan alkanol. Antara lain A. Reaksi antara alkil halida dengan ion hidroksida. B. Melalui reaksi Grignard. C. Melalui oksidasi alkena dengan KMNO4. Kemudian sifat alkanol. A. Sifat fisis. Antara lain bersifat polar, titik didih tinggi, serta mudah bercampur dengan air. B. Sifat kimia. 1. Reaksi dengan Na menghasilkan natrium alkanolat plus gas hidrogen. 2. Reaksi dengan asam halida, PX3, PX5, fosfor pentahalida menghasilkan alkil halida. 3. Reaksi alkohol primer menghasilkan aldehid dan reaksi oksidasi alkohol sekunder menghasilkan alkanon. 4. Reaksi esterifikasi. Alkanol bisa bereaksi dengan asam alkanoat menjadi ester plus air. 5. Reaksi dengan asam sulfat pekat bisa menghasilkan alkena, bisa menghasilkan alkoksi alkana, tergantung suhunya. Selanjutnya, alkanol yang jumlah OH-nya 2 tadi sudah. Selanjutnya, kegunaan dan identifikasi alkanol. Kegunaan antara lain A1 sebagai pelarut dan bahan bakar alternatif atau bioetanol. 2. Bahan baku pembuatan aldehid, asam cuka, alkanon. 3. Metanol untuk bahan pupuk, obat, plastik, dan senyawa organik lainnya. 4. Antiseptik pada luka. 5. Bahan pembuatan zat warna, rayon, parfum, dan esen buatan. Berikutnya, etilen glikol merupakan salah satu jenis alkohol sebagai zat anti beku pada radiator mobil. Kemudian gliserol sebagai bahan pelembab pada tembakau dan kembang gula. Identifikasinya, alkanol direaksikan dengan Na menghasilkan natrium alkanolat dan gas hidrogen. Selanjutnya, latihan soal dan pembahasan. Soal yang pertama, tulis rumus struktur dari jenis alkohol senyawa berikut. A. 2 propanol, B. 3 metil 1 butanol, C. Isopropil alkohol, D. 35 dimetil 3 heksanol, E. tersier butil alkohol, F. 3 etil 24 dimetil 2 heksanol. Nomor 2, tulis persamaan reaksi kimia berikut. A. 1 propanol plus kalium dikromat dalam suasana asam. B. 2 propanol plus kalium dikromat. C. Etanol plus Na. D. Etil alkohol plus H2SO4 pada suhu 180 derajat Celcius. Kemudian E. Etil alkohol plus asam sulfat pada suhu 140 derajat Celcius. Langsung saja pembahasan soal nomor 1. A2 propanol. Berarti kita buat rantai utamanya terdiri dari 3 atom C. 1, 2, 3. Kemudian gugus fungsi OH terikat pada C nomor 2. Sehingga namanya 2 propanol. Kemudian 3 metil 1 butanol. Berarti kita buat rantai C-nya sebanyak 4. Kemudian gugus fungsi OH terikat pada C nomor 1, metil nomor 3. Ini rumus strukturnya. Kemudian yang C, isopropil alkohol. Ini ya rumus strukturnya. Kemudian yang D, 3, 5 dimetil 3 heksanol. Berarti heksanol kita buat jumlah C-nya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya, gugus fungsi OH terikat pada C nomor 3. Kemudian nomor 3 ada juga metil dan nomor 5 juga ada metil. Ini rumus strukturnya dari 3,5 dimetil 3 heksanol. Kemudian yang E tersier butil alkohol. Ini ya, tersier butil alkohol. Kemudian F 3 etil 24 dimetil 2 heksanol. Ini ya, berarti heksanol C-nya 6. Kemudian OH nomor 2. Kemudian ada etil nomor 3. Kemudian ada metil nomor 2 dan 4. Ini rumus strukturnya. Saya ulangi. 3 etil 2, 4 dimetil 2 heksanol. Kemudian pembahasan nomor 2. 1 propanol plus kalium dikromat dalam suasana asam. 1 propanol kita tulis dulu rumus strukturnya ini ya.
C-nya sebanyak 3, OH terikat pada C nomor 1, berarti alkohol primer, plus K2Cr2O7 sebagai oksidator dalam suasana asam H+. Maka akan terbentuk C kovalen rangkap 2O karbonil, kemudian ini H, nya lepas, akan bereaksi dengan di sini O membentuk H2O. C kovalen rangkap 2O, H, kemudian ini CH2, CH3. Namanya propanol. Jadi saya ulangi, 1 propanol dioksidasi dalam suasana asam akan menghasilkan propanol dan melepaskan H2O. Kemudian soal nomor 2, 2 propanol. Kita buat dulu rumus strukturnya. OH terikat pada C nomor 2, 2 propanol. Berarti suatu alkohol sekunder. Dioksidasi dalam suasana asam, maka akan terbentuk C kovalen rangkap 2O karbonil, kemudian CH3 suatu alkanon. 2 propanol dioksidasi dalam suasana asam menjadi propanon dan melepaskan H2O. Jadi perbedaannya antara alkohol primer dan sekunder, jika alkohol primer dioksidasi dalam suasana asam akan menghasilkan alkanal, sedangkan alkohol sekunder jika dioksidasi dalam suasana asam akan menghasilkan suatu alkanon dan H2O. Kemudian soal nomor 2C, etanol plus natrium. Etanol plus natrium akan menjadi natrium etanolat dengan gas hidrogen. Kemudian D, etil alkohol plus H2SO4 pada suhu 180 derajat Celcius. Etil alkohol atau etanol dalam suasana asam H2SO4 pada suhu 180 derajat Celcius akan menghasilkan suatu alkena etena plus H2O. Jadi terbentuk kovalen rangkap 2 melepaskan H2, termasuk reaksi eliminasi. Kemudian yang E, etil alkohol plus H2SO4 dalam suhu 140 derajat Celcius, maka akan terbentuk suatu ether. Di sini etanol akan menjadi dietil ether plus H2O. Begitu pembahasan tentang alkanol atau alkohol. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai alkoksi alkana atau ether. Perhatikan gambar, mengapa pada saat menjalani operasi pasien tidak merasakan sakit? Sebab sebelum melakukan operasi, dokter melakukan pembiusan terhadap pasien tersebut. Nah, zat apa yang digunakan untuk membius? Obat bius yang sering digunakan merupakan zat cair yang tidak berwarna, mudah menguap, dan mudah terbakar, yaitu dietil ether atau ether saja. Nah, sekarang kita bahas tentang ether, kita mulai dari gugus fungsinya. Ether atau alkoksi alkana, gugus fungsinya O, strip-strip. Rumusnya ROR. Nah, R di sini alkil bisa kanan kiri sama atau bisa berbeda. Misalkan alkilnya saya isi CH3 dan CH3, maka namanya dimetil ether atau metoksimetana. Selanjutnya, tata nama alkoksi alkana. Ada 2, tata nama IUPAC. Aturannya 1, bila gugus alkil berbeda, alkil rantai C yang lebih pendek sebagai alkoksi dan yang panjang sebagai alkana. 2, penomoran dimulai dari atom C ujung yang terdekat dengan posisi gugus fungsi. Perhatikan contoh rumus struktur dari suatu alkoksi alkana. Di sini ada rantai C panjang, maka nanti sebagai alkana kita tentukan sebagai rantai pokok atau yang jumlah C-nya lebih banyak. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian rantai atau alki yang lebih pendek, rantai C lebih pendek nanti sebagai alkoksi. Di sini nanti sebagai etoksi. Maka etoksi nomornya ini 1, 2, 3, 4, 5. Karena etoksi terikat pada C rantai utama nomor 2, maka nanti etoksi nomornya 2. Kemudian nomor 4 ada metil. Sehingga namanya 2 etoksi 4 metil pentana.
Selanjutnya ada nama trivial atau nama dalam perdagangan. Alkil yang mengapit O gugus fungsi dibaca menurut urutan abjad dan diikuti dengan kata eter. Contoh, ini rumus strukturnya ada alkil metil, ada etil. Nah, abjad E pada etil urutannya lebih dulu daripada M pada metil. Maka namanya harus disebut dulu etil, baru metil, baru eter. Jadi etil, metil, eter. Nomor 2, nah karena di sini ada etil yang sama, ya 2, maka namanya dietil eter. Kemudian nomor 3 ada metil, ada propil, maka namanya metil propil eter. Kemudian yang berikutnya metil isopropil eter. Selanjutnya isomer fungsi antara alkanol dan alkoksi alkana. Jadi alkanol dan alkoksi alkana berisomer fungsi karena memiliki rumus molekul yang sama tapi rumus strukturnya berbeda. Contoh C3H8O sebagai alkanol itu C3H7OH namanya propanol. Kalau sebagai eter ini CH3OC2H5 etil metil eter. Jadi rumus molekul sama tapi rumus strukturnya beda dan gugus fungsinya juga berbeda. Selanjutnya, pembuatan dan sifat alkoksi alkana. Nah, alkoksi alkana bisa dibuat melalui alkohol plus H2SO4. Kemudian B sintesis Williamson. Kemudian sifat alkana, sifat fisika pada T rendah atau suhu rendah akan menguap titik didih rendah dan sukar larut dalam air. Kemudian sifat kimia tidak bereaksi dengan Na, tapi dapat bereaksi dengan halida. Selanjutnya kegunaan eter pada umumnya senyawa alkoksi alkana sebagai obat bius pada operasi. Kemudian sebagai pelarut nonpolar. Kemudian identifikasi eter untuk membedakan dengan alkoksi alkana yaitu dengan mereaksikannya dengan logam natrium. Kalau eter tidak bisa bereaksi dengan natrium. Kemudian soal dan pembahasan. Soal nomor 1, tulis rumus struktur dari yang pertama A etoksipentana, 1B etoksipropana, C2-metoksibutana, D3-metoksi5-metilheptana. Kemudian nomor 2, tulis rumus struktur dari C5H12O dan nama IUPAC-nya. Soal nomor 3, tentukan senyawa X dengan rumus molekul C3H8O punya sifat sebagai berikut, yaitu bila bereaksi dengan logam Na menghasilkan gas H2. Kemudian bereaksi dengan kalium bikromat dalam suasana asam menghasilkan propanon. A. Tulis rumus struktur X tersebut. B. Tulis reaksi senyawa X dengan logam natrium. Langsung pembahasan. 1A etoksipentana, berarti alkyl yang pendek nanti. Etil, etoksi sebagai etoksi, kemudian yang panjang sebagai alkananya. Etoksipentana. Kemudian yang B, etoksipropana. Jadi etoksipropana. Kemudian C, 2-metoksibutana. Jadi metoksinya nanti nomor 2 pada butana. Berarti kan ini rumus strukturnya. Butana 1, 2, 3, 4. Metoksi nomornya 2. 2-metoksibutana. Kemudian yang D, 3-metoksi5-metilheptana. Maka alkilnya ada heptana dengan nomor 5-nya metil, kemudian metoksinya nomornya 5. Heptananya ditulis dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian pada nomor 3 ada metoksi, kemudian ada metil nomor 5. Ini rumus strukturnya. Kemudian kita buat semua isomer atau rumus struktur yang berbeda dari C5H12O. Rumus strukturnya ada, yang pertama kita buat yang sebelah kiri R-nya CH3, kemudian sisanya masih C4H9, maka namanya 1-metoksibutana. Kemudian yang B, C25, kemudian alkyl yang berikutnya C3H7, sehingga namanya 1-etoksipropana. Kemudian yang C, ini kita buat rantai utamanya sebagai alkananya 4 atom C. Kemudian metoksinya nomor 2, 2-metoksibutana. Jadi
C5H12O memiliki 3 rumus struktur yang beda atau 3 isomer. Nah, selanjutnya ada suatu senyawa X jika bereaksi dengan logam Na menghasilkan gas H2. Berarti ini senyawanya nanti suatu alkohol ya, atau alkanol, bukan eter. Kemudian jika bereaksi dengan kalium bikromat dalam suasana asam menghasilkan propanon. Nah, dari pernyataan ini berarti alkanolnya merupakan alkanol sekunder. Maka kita tulis ya, ini karena masalah propanon, maka suatu propanol sekunder. Maka 2 propanol. Jadi senyawa tersebut adalah 2 propanol, suatu alkohol sekunder. Kemudian alkohol sekunder jika direaksikan dengan Na ya, ini ya, alkohol sekunder 2 propanol direaksikan dengan Na, maka akan dihasilkan natrium propanolat dan gas hidrogen. Ada kekurangannya, mohon maaf. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya